Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah dzul izzati wal quwwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Keluarga almarhum Bapak Rahmadi bin Kadir Tangguda yang saat ini mungkin masih berkabung dengan kepulangan ayahanda atau suami dan teman-teman sekalian yang malam ini sempat berkesempatan hadir untuk melakukan takziah atas berpulangnya almarhum Bapak Rahmadi. Saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu yang bagi kita itu pasti hadirnya. Mas Ardi tadi sengaja membacakan surah Ali Imran ayat ke 185 sampai 188. Allah menggambarkan bahwa setiap kita ini yang oleh Allah ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, maka kita akan menemui yang namanya al-maut. Dan ayat ini memberikan penegasan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa nanti pada saatnya, yakni di yaumil qiyamah, kita akan mendapati balasan dari setiap apa yang kita kerjakan ketika kita menjalani misi kehidupan di dunia ini. Maka kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Puncak dari kita ini disebut sebagai sukses atau sebagai pemenang diukur dari ketika kita oleh Allah dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah mengikatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi catatan dari Ali Imran 185 ini, selain mengingatkan bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian, maka catatan yang kedua adalah apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini oleh Allah dengan seadil-adilnya, dengan sedetil-detilnya, kita ini akan ditampakkan oleh Allah sebagai zat yang maha teliti di dalam menilai setiap amal perbuatan hambanya, segala apa yang menjadi balasan dari perbuatan amal-amal kita. Maka indikator kita ini sukses, indikator kita ini menang, kalau kemudian Allah tetapkan kita terhindar dari siksa api neraka. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Maka secara kontrario, secara perlawanan, kalau kita justru berada dalam situasi terbalik, kita ini justru dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dijauhkan dari surga,
maka itulah kegagalan dan kerugian yang sebenarnya. Makanya kata Allah, berhati-hatilah di catatan yang keempat, hati-hatilah dengan dunia. Karena dunia kita ini hanyalah kesenangan yang menipu. Di antara sumber kegagalan kita nanti di akhirat adalah ketika kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kita ini kadang terlalu bersemangat mengejar sukses dunia, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita punya kehidupan yang jauh lebih abadi, yakni kehidupan akhirat. Sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Makanya setiap ajakan kebaikan yang disampaikan oleh siapapun kepada kita, untuk orang yang menyadari akan hal ini, mereka akan bersungguh-sungguh berada di dalam kebaikan-kebaikan itu. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita diminta oleh Allah agar selamat hidup kita di dunia, dengan salah satu caranya adalah minta tolonglah kalian dalam sabar dan sholat. Ista'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sabar dan sholat itu menjadi sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Siapa yang dikategorikan khusyuk itu? Ternyata di Al-Baqarah 45 itu bunyi Al-Baqarah 44, kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah yang ke-45, alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dikatakan khusyuk apabila orang itu sangat memahami bahwa hidup ini nanti ujungnya adalah menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita punya kesadaran akan kembali kepadanya. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita ingin membangun khusyuk dalam kehidupan kita, ingat-ingat saja mau mengerjakan apa. Kita ini sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipastikan kita kembali menghadapnya, apapun itu. Makanya di kalangan para ulama, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, setiap kita menghadap kiblat untuk sholat, maka sebelum memulai sholat kita dengan takbir, maka tumbuhkan kesadaran, tidakkah ini adalah sholat terakhirku? Itu akan membantu kita ke arah khusyuk tadi. Kita bersungguh-sungguh sholat kalau itu merupakan sholat terakhir. Kita ini kadangkala mengabaikan kaifiyat tumakninah dari sholat kita, karena kita ini punya keyakinan, nih sholat subuh ya sebentar kita akan sholat zuhur. Kalau perasaan kita bahwa hidup kita akan sampai di zuhur, maka sholat subuh kita tidak akan kita lakoni secara sungguh. Ini pembelajaran bagi kita juga, terlebih kita ini yang insya Allah almarhum meninggal itu di bulan baik, bulan Sya'ban. Sya'ban itu kalau di
sebutkan, walaupun dasarnya itu ada yang mempertentangkan sebagai hadis dhaif, bahwa Sya'ban ini adalah momentum menyiram apa yang ditanam di bulan Rajab. Nanti kita akan memetik hasilnya di bulan Ramadan. Maka orang yang menjadikan Sya'ban ini benar-benar momentum mempersiapkan diri di dalam Ramadan, maka insya Allah Ramadannya akan sukses. Dan salah satu motivasi kita ini bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban, sekarang kita berpikir, apakah kita ini akan bertemu dengan Ramadan tahun 2026? Ini harus menjadi motivasi. Kalau tidak ada jaminan, maka jadikan Ramadan tahun 2025 itu sebagai Ramadan terbaik kita. Jangan sampai kita ini membanggakan dolar sudah berapa kali ketemu Ramadan. Sampai susah menghitung karena sudah berkali-kali. Tetapi pertanyaannya, Ramadan sudah membentuk apa terhadap kepribadian kita, terhadap diri kita? Pertanyaan itu kemudian menjadi kembali tidak jelas. Mari teman-teman sekalian, momentum kita takziah malam ini memberikan semacam penguatan kepada kita bahwa kita ini memang harus setiap saat mempersiapkan diri dengan amal-amal terbaik kita. Kalau Allah beri kesempatan kepada kita, kemarin kita mengurus almarhum, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, sampai menguburkan, untuk membangun keikhlasan dan kesiapan kita. Maka yang harus dimunculkan, sekarang saya ngurus almarhum Mas Rahmadi, bisa jadi besok saya yang akan mengalami keadaan yang sama dengan itu. Jadi hidup itu hanya, jangan, kenapa Al-Quran menggunakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan sampai dunia ini kita menipu kita. Karena kalau kita sudah tertipu dengan kehidupan dunia kita, karena kita ini kalau sudah bangun sehat, nggak ada keluhan apa, kemudian ketemu teman, ngopi, sarapan bareng, cerita ke sana kemari, hahaha, lupa sudah. Lupa bahwa kita ini sebenarnya sedang diintai oleh yang namanya al-maut setiap saat. Banyak kejadian orang yang pamitan ke pasar, kemudian dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak pulang. Makanya ada orang yang pamitan ke Jawa, tidak pulang. Ada pamitan ke Tanah Suci, walimatus syafar, tidak kembali. Nah, ini sebagai penanda bahwa kita tuh harus terus berada di posisi waspada terhadap yang namanya kematian ini. Makanya teman-teman sekalian, dulu Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kemudian setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, dia menanyakan sesuatu. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang terbaik itu? Maka Rasulullah mengatakan, ahsanuhum khuluqah. Kalau kamu ingin tahu orang beriman terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, tapi ketika Rasulullah dikatakan fa'ayyul mu'minina aqyasu, ya Rasulullah, kemudian siapa di antara orang beriman itu yang paling pintar, yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ya'budu ista'dadu ulaikal qayyis. Jadi kalau kamu menanyakan siapa yang paling cerdas dan pintar, maka kata Rasulullah, mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya
di dalam menjemput kematian. Dialah orang yang bagus akalnya. Mereka lah orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia kita. Jadi kita ini kadang-kala kalau sudah bekerja lupa bahwa bekerja pun itu sebenarnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dianggapnya kalau bekerja kita ini sedang mencari keuntungan, ngalih fulus, ngalih kecer, ngalih cuan gitu. Akhirnya apa? Disinilah orang ketipu. Yang penting kita dapat untung, yang penting pulang bawa duit. Padahal di setiap rupiah uang kita itu nanti akan dilaporkan kepada Allah. Di setiap harta yang kita miliki, maka Allah akan tanyakan dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa. Sama, nanti umur kita pun akan ditanya. Kamu dulu muda ngapain? Tua ngapain? Kemudian sudah sebeh juga ngapain? Itu akan ditanya detil itu. Kenapa anak-anak tidak ditanya? Karena mereka belum taklif, belum terbebani syariah. Tapi begitu kita balik, maka kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi tidak ada hal yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita juga patut berhati-hati ngomong. Itu juga dikira hanya sekedar berucap mengeluarkan kata-kata. Itu kalau kita suruh baca surah Yasin itu. Di ayat yang ke-65 Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada saatnya nih yang biasa melihat-melihat ini, yang ada daging tidak bertulang ini, yang suka ngeles, itu nanti akan dikunci. Maka yang berbicara itu adalah tangannya, dan yang bersaksi itu adalah kakinya. Untuk apa semua kehidupan itu? Oh, kita ini dikasih ngomong, wah. Makanya di antara silat itu bukan cuma tapak suci, ada namanya silat lidah. Namun bekerat-keratan, nomor satu itu belum dikunci. Nanti di yaumil hisab justru itu yang akan dikunci kepada Allah. Karena apa? Karena kata Rasulullah, hati-hati, karena yang menjadikan orang masuk neraka itu bukan karena mukanya, bukan karena wajahnya yang tersungkur, tetapi karena lidahnya yang tidak terkontrol. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran ketika kita menghadiri acara-acara semacam ini. Makanya di setiap kegiatan kifayah seperti ini, kalau tidak repot betul, mari kita berkumpul supaya apa? Supaya kita ini dilembutkan hati kita, bahwa ngapain sih kita hidup ini, toh ujungnya akan begini juga. Jangan melayani hal-hal yang itu hanya menguras energi kita tanpa ada manfaatnya. Makanya khairun nas anfa'ahum linnas. Kalau kalian ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka tebarkanlah manfaat. Banyak-banyaklah berbuat manfaat. Ya. Jangan kita ini sedikit-sedikit menanyakan man kude. Karena apa teman-teman sekalian? Ada satu quotes ya, saya itu sampai catat dari Ari Ginanjar yang punya ownernya ISQ itu, yang orang dari Denpasar, dari Bali itu. Dia mengatakan, ya, jangan ketika bekerja kita sering menanyakan banyaknya penghasilan yang kita dapat, karena pada saatnya nanti kita akan mendapatkan banyak penghasilan dari pekerjaan yang kita kerjakan yang tidak seberapa. Jadi ini motivasi kita adalah, sebenarnya Pak Ari ini sedang memberikan makna lain dari ayat Allah,
wa may yattaqillah wa yarzuqhum haitsu la yahtasib. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah akan menghadirkan rizki dari arah yang kalian tidak pernah sangka. Itu harus jadi keyakinan kita. Makanya kalau ada undangan berkegiatan itu kayak seperti undangan dari surga itu. Oh ayo gitu. Kalau nggak repot-repot betul, coba rasakan. Nanti ada saja, walaupun tidak bentuknya uang, tapi kita itu diberikan rasa bahagia yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, ya, kehadiran kita di tempat ini bisa memberikan semacam hiburan buat Mbak Ana, kemudian putri-putrinya yang 2 orang. Mas Rahmadi meninggalkan 2 putrinya, dan perlu saya pastikan kewajiban dari ahli waris dari almarhum adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Saya tahu Mas Rahmadi itu karena lama dengan saya di Baitur Rahim, orangnya itu sangat ringan. Dia itu kadang tidak perlu kita bicara, mereka sudah mengerjakan yang diperlukan oleh kegiatan-kegiatan masjid. Dan saat sakit pun gitu ya, karena saya cukup lama dengan beliau, karena beliau ini bagian dari jamaah di Baitur Rahim. Pada saat beliau harus diuji dengan sakit, dia merupakan jamaah yang tetap konsisten menjaga sholatnya. Nah ini supaya dilanjutkan oleh putri-putrinya, karena nanti almarhum itu sudah tidak lagi memerlukan apa-apa, karena kata Rasulullah itu yang mengantar orang meninggal itu kan 3. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Ini yang 2 ini kembali. Buktinya Mas Ramadi dikubur, Mbak Ana selaku istri kembali ke rumah. Apa yang beliau punya, ya sudah, tinggal di Jalan Perkutut nomor 3. Tapi yang mengiringi beliau itu adalah amalnya. Makanya kepada Ananda berdua, termasuk juga istri Mas Rahmadi, kebaikan-kebaikan ini harus terus dipelihara. Termasuk juga di kifayahmu, nanti Mas Rahmadi itu sudah tercatat sebagai anggota, supaya ini diteruskan oleh ahli warisnya, jadi tidak terputus hubungannya dengan kifayah, sehingga nanti kita bisa terus bersama-sama seperti ini. Mudah-mudahan ini akan membuat dan menjadi inspirasi bagi kita. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.